aku jadi selalu ingat untuk pulang, untuk ketemu sama mereka. Karena sebelum ada Mimi Momo, jujur dok, aku males untuk pulang. Karena kan udah gak ada ibu di rumah. Andai aja aku bisa jadi hamster ya Yasmin. Aku pasti bisa. Yasmin, aku nggak tahu dari kapan perasaanku ini mulai muncul. Aku sendiri nggak tahu kenapa aku bisa sesayang ini sama kamu. Makin kesini, aku makin nggak bisa jauh dari kamu. Lepasin ibu saya! Siapa kamu? Lepas! 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 Ah! Yasmin, kamu mimpi buruk lagi. Aku mimpi ibu ada di jembatan dan aku ngeliat ada orang yang dorong ibu. Aku ngeliat ada laki-laki yang dorong ibu. Ibu bukan bunuh diri, Mbak. Ibu benar-benar didorong sama orang. Oh, tenang ya. Itu cuma mimpi. Aku rasa ini benar-benar kenyataan, Mbak. Aku rasa mungkin ibu mau ngasih tahu ke aku kalau memang ini sebenarnya tuh bukan mimpi, ini benar-benar nyata kalau ibu tuh beneran didorong. Yasmin, dengerin Mbak Dia. Yasmin istighfar ya. Lebih baik Yasmin minum air putih dulu ya. Biar tenang Yasmin. Minum dulu ya. Aku beneran lihat ibu, Mbak. Aku beneran lihat ibu-ibu didorong sama orang. Ibu didorong di atas jembatan. Aku yakin ada orang lain, Mbak. Ada orang lain yang bikin ibu jadi kayak gini. Tapi itu semua cuma mimpi, Yas. Cuma mimpi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak cuma berharap kamu tuh yang kuat ngadepin cobaan ini, Yas. Kalau kamu kayak begini terus, takutnya kamu ikutan nanti tantrum kayak Bu Rati. Stefan. Ya udah sekarang kita sholat yuk. Kita doain untuk Bu Rati. Ya, ayo. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin.
Aku sayang banget sama kamu, Yasmin. Aku cinta banget sama kamu. Tapi apa aku masih pantas? Ayahku udah ngebunuh ayah kamu. Kamu tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Ibu kamu sakit mental. Gara-gara ayahku juga. Aku gak bisa ngebayangin. Kalau sampai kamu tahu soal ayahku yang sebenarnya. Ternyata selama ini kamu sudah tahu apa yang dilakuin ayah kamu. Kalau aku udah tahu dari awal, aku gak mau kamu jadi sahabat aku, Romeo. Ayah kamu sudah ngancurin kehidupan aku. Ngancurin kehidupan ibu aku, Romeo. Sejahat itu kamu sama aku ya. Kamu tahu tapi kamu masih pura-pura kalau kamu tuh nggak tahu. Kamu pura-pura baik. Pura-pura perhatian. Aku benci kamu, Romeo. Aku benci kamu. Aku nggak bisa. Aku nggak sanggup. Apalagi kalau sampai Yasmin ngebenci aku. Aku nggak mungkin bisa. Apa aku harus pelan-pelan ngelupain Yasmin? Ya Allah, beri petunjukmu. Tunjukkan jalan keluar yang terbaik menurutmu untukku, ya Allah. Eden. Halo dok, saya sudah di lobi apartemen dok. Ya udah, saya sebentar lagi ke bawah ya. Baik dok. Mbak Dia, aku berangkat kerja dulu ya. Mbak. Ya. Iya, Yas. Ini Mbak Dia juga mau berangkat ke pasar. Halo. Nanti kita ketemu lagi ya. Pas aku pulang kerja, nanti kita main-main lagi, oke? Bye-bye. Duluan ya, Mbak. Hati ya. Yasmin katanya mau berangkat kerja, tapi kenapa malah di sini? Pasti lagi inget Bu Ratih. Yes. Yang sabar, Yas. Mbak Dia tahu. Hati kamu pasti berat.
Aku cuma nggak habis pikir aja. Kenapa ibu bisa ada di sana? Ibu bisa ada di jembatan. Siapa orang yang udah berani dorong ibu? Karena aku yakin ibu nggak mungkin ngebuat kondisi dan situasinya jadi kayak gini. Apalagi sebenarnya ibu tuh udah tampak bahagia. Kita baru memulai kehidupan baru. Kita mau coba semuanya mulai dari nol. Ibu ke apotek sama Mbak Dia. Mbak Dia ninggalin ibu karena Mbak Dia mau beli minuman. Tapi kenapa jadi kondisinya jadi kayak gini? Ibu jadi pergi ninggalin aku. Sampai sekarang juga Mbak Dia nggak habis pikir. Sebenarnya Mbak Dia juga penasaran gimana kronologi sebenarnya. Bagaimanapun nanti caranya, aku akan cari tahu ini semua. Aku nggak tenang. Dan mungkin ibu juga nggak tenang di atas sana. Aku akan cari sampai dapat. Iya. Tapi Mbak Dia itu khawatir sama kamu, takut kamu kenapa-napa, Yas. Tapi Mbak berdoa, semoga ikhtiar kamu dimudahkan. Kita selalu dilindungi sama Allah. Sabar ya. Aku harus berangkat kerja dulu ya. Lagi jam segini soalnya. Tadi juga mau ke pasar kan? Mbak ke pasar dulu ya. Kamu hati-hati. Mbak juga hati-hati. Orang itu udah pernah melihat Mbak. Dan mungkin dia akan terus cari info tentang aku. Anaknya Bu Rati. Iya, Yas. Bunganya cantik banget. Wangi lagi. Ada kopi pula. Ya dari siapa ya? Jangan-jangan ini dari Dokter Romeo. Ah iya, ini pasti dari Dokter Romeo. Siapa lagi yang ngirimin aku kalau bukan dia? Sweet banget sih. Syukurlah, ternyata Yasmin suka sama bunga dan juga kopi yang kukirim. Aku akan terus cari cara untuk deketin dia.
Yasmin, sini kamu. Ya Mbak, Kamu kenapa senyum-senyum sendiri gitu? emangnya emang bukan biasanya saya emang suka senyum-senyum ya Mbak ya. Apalagi kan masih di pagi hari, jadi memang harus semangat menjalani aktivitas. Mungkin Mbak Lisa bisa contohin untuk selalu senyum di pagi hari biar cantiknya terpancar. Kamu nggak usah sok ngajarin aku. Merasa pintar kamu. Semalam aku lihat kok kamu kayak akrab sama Romeo. Memang aku lumayan lama kenal sama Dokter Romeo sih, Mbak. Almarhum ibu saya kan memang sempat sakit sebelumnya. Terus memang membutuhkan dokter psikiater. Dan disitulah saya bertemu sama Dokter Romeo. Selama kamu deket sama Romeo, siapa aja cewek yang udah pernah deketin dia? Dan sekarang dia punya pacar atau enggak? Kok Mbak nanya kayak gitu ya? Kamu ditanya malah nanya balik, gimana sih? Halo? Oh, iya. Oke. Mbak Lisa kenapa marah-marah kayak gitu ya? Kok dia nanyain ada perempuan yang deket sama Dokter Romeo? Apa Mbak Lisa suka sama Dokter Romeo? Kayaknya nggak mungkin deh. Kan Dokter Romeo sama Mbak Lisa itu kakak adik. Ya, walaupun saudara angkat. Mungkin Mbak Lisa cuma kepo. Dok, Ya, saya menemukan kotak ini di dalam kamarnya Pak Heru, Dok. akhirnya aku tahu wajah kedua orang tuaku.
Dok, dilihat dari modelnya, ini HP keluaran 25 tahun yang lalu, Dok. Apa mungkin di dalam handphone itu ada petunjuk kejadian 25 tahun yang lalu, Dok? Bisa jadi. Tapi sekarang HP udah nggak bisa nyala. Coba kamu cek. Siapa tahu bisa dibenerin. Saya nggak yakin, Dok. HP ini bisa dibenerin atau tidak. Tapi saya akan coba cari orang yang bisa perbaiki HP ini. Udah Mbak Dia bawa semua berkas kamu yang ketinggalan. Ya sebentar lagi Mbak Dia paling udah nyampe ke kantor kamu ya. Sekitar 5 menit lagi. Iya, berarti bener ketinggalan. Soalnya di sini nggak ada. Duh, maaf ya Mbak, jadi ngerepotin. Nggak repot kok. Pas kamu telepon tadi, pas banget Mbak Dia itu baru pulang dari pasar. Jadi bisa langsung nganterin berkas ke kantor kamu. Ya udah kalau gitu, Mbak Dia tapi pakai topi, pakai masker kan? Beres, semuanya ketutup. Mbak Dia pakai topi sama masker. Iya. Ya udah ya, Yas. Sampai ketemu di kantor ya. Ya udah kalau gitu, Mbak. Halo. Makanan? Saya nggak pesan makanan. Oh, mungkin untuk Mbak Lisa ya? Buat saya. Ya udah kalau gitu nanti saya ambil di bawah ya. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Ya sama-sama, Bu. Gerah banget ini. Yang bolong. Mana ngap lagi. Aduh, ngap. Enak banget udaranya. Lepas masker enak banget. Tuh, mana gerah banget lagi. Aduh, ya ampun. Apa itu? Mbaknya nggak ngeliat apa itu masker? Kotor deh maskernya. Ya, cuman bawa satu lagi maskernya. Ampun, waktu diambil. Aduh, gimana nih ya? Kalau misalnya ada orang yang nyariin Yasmin sama Bu Rati itu ada di sini. Aduh, mana maskernya jatuh lagi. Kayaknya aman deh. Nggak mungkin dia kesini ke kantor-kantor. Orang ada pas satpamnya. Jadi aku aman. Siang, Pak. Siang, Yasmin. Kamu turun juga? Iya, Pak. Oh ya, Alisa tuh masih gangguin kamu nggak sih? Kamu udah baik-baik aja kan sama Alisa? Alhamdulillah baik-baik aja kok, Pak. Alhamdulillah, baguslah. Tapi kalau sampai Alisa itu gangguin kamu kabarin saya, ya? Oh ya, Kayla tuh titip pesan loh buat kamu. Dia nanya, kapan kamu bisa main lagi sama dia? Saya... Masuk. Ini liftnya rusak.
Tunggu. Kamu nggak usah panik ya. Kamu tenang. Tunggu. Biar saya coba tanya sama engineeringnya dulu ya. Cepet. Halo Pak. Halo Pak Panca. Halo Pak. Dengan saya sendiri, Pak. Maaf, ini siapa ya? Ya, ini Rangga. Iya, Pak Rangga. Ada apa ya, Pak? Ini saya terjebak di dalam lift kantor utama. Tolong kamu beresin ya. Ada saya sama Yasmin di sini soalnya. Baik, Pak Rangga. Kalau gitu, saya izin ngecek dulu ya, Pak Rangga. Oke, jangan terlalu lama ya. Baik, Pak Rangga. Kamu kenapa? Kamu panik ya? Takutan? Sedikit, Pak. Nih, coba kamu sambil makan permen. Mudah-mudahan kamu nggak akan panik lagi. Gitu. Makasih, Pak. Maaf. Au! Au! Aduh. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Beneran nggak apa? Saya khawatir sama kamu. Bangun dong. Gini, maaf. Saya minta maaf kalau saya sudah jedotin pala saya ke kamu. Ya, maafin saya ya. Iya. Maaf. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kamu bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Untung aja liftnya udah nyala lagi. Pak Rangga, Bu Yasmin, nggak apa-apa kan ya? Alhamdulillah kita berdua nggak apa-apa. Makasih ya udah bantuin kita. Iya, Pak. Pak Rangga, ini permennya. Makasih. Sama-sama. Permisi, Pak. Ya. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya pamit ya, Pak. Ya. Pokoknya saya minta tolong gimana caranya kalian atur lift itu bisa berhenti waktu ada saya sama Yasmin di dalam. Ngerti kan? Ngerti, Pak Rangga. Ya udah, ini ada sesuatu buat kalian. Rencanaku berjalan mulus. Aku harus makin intens ngedeketin Yasmin. Tapi harus tetap main cantik seperti ini. Pras, nyetirnya cepetan dong, aku ada meeting. Iya sayang, sebentar lagi kita bakalan sampai kantor kok. Ngapain kamu bawa fotonya Bu Rati? Emang kamu siapa? Astaga! Pras, hati-hati dong bawa mobilnya. Kenapa sih? Maaf sayang, aku kaget. Perempuan yang kita cari ada di depan sana. Itu orangnya. Yang mana? Itu orangnya. Perempuan yang aku temuin kemarin. Perempuan yang tahu informasi tentang Rati dan juga anaknya.
Kamu yakin itu orangnya? Iya, aku yakin. Itu perempuannya. Mau ngapain dia ke kantor? Apa dia mau nemuin orang kantor? Bahaya, Pras. Kita harus cegah. Jangan sampai dia ketemu sama Pak Baskara dan anak-anakku. Ayo, Pras, jalan. Jangan sampai keduluan sama dia. Ayo, cepet. Atas nama Mbak Yasmin, Iya. tolong diterima Mbak ya. Maaf, ini dari siapa ya? Saya kurang tahu Mbak, soalnya saya cuma disuruh nganter doang. Kalau Mbak mau lebih jelas, Mbak tanyakan langsung ke restorannya. Makasih ya. Ini dari siapa ya? Masa apa mungkin dari Dokter Romeo? Yasmin! Yasmin! Yas, nih. Dokumennya sudah Mbak bawain, lengkap semua. Makasih ya. Itu apaan? Makanan, tapi nggak tahu siapa yang ngirim. Cie. Siapa ya yang perhatian banget sama kamu? Kira-kira siapa yuk? Yang repot-repot ngirimin makanan siang buat Yasmin. Siapa? Gak tahu. Ih, masih nggak paham juga. Ya Dokter Romeo lah, siapa lagi? Yang perhatian sama kamu, yang selalu kirimin makanan buat kamu. Kalau bukan dia. Ya? Gak tahu juga. Yaudah nih, kita makan yuk. Banyak banget ini makanannya, nanti nggak akan habis. Emang boleh makan di sini? Ya makannya di taman. Oh iya, kebetulan belum makan. Kalau makanan aja jangan nolak. Untuk saat ini aku akan memperhatikan Yasmin secara diam-diam. Aku akan kasih perhatian lewat hal-hal kecil dan sederhana kayak gini. Aku sebenarnya hanya mau melihat reaksi Yasmin kayak gimana. Kamu lihat aja Romeo, aku bakal merebut Yasmin. Kamu cari perempuan itu sampai dapat. Jangan sampai dia ketemu dengan suami aku atau karyawan dan anak di sini, oke? Ingat Pras, jangan terlalu mencolok, oke? Oke, siap. Mah, lagi ngobrol apa mah? Kok serius banget kelihatannya? Terus Pak Pras juga kelihatannya agak buru-buru panik gitu. Oh itu. Mama lagi suruh ambil dokumen penting di mobil ketinggalan. Kirain apaan? Soal tadi aku perhatiin mah, kok Pak Pras gitu kelihatannya panik banget. Nggak ada apa-apa kok sayang. Mama tinggal ya. Iya ya. Kenapa Pak Pras kelihatan kayak orang panik gitu ya? Masa ketinggalan dokumen aja sampai panik sih? Apa sih ini? Masya Allah Mbak. Wah banyak banget ini. Mewah banget ya isinya. Lengkap lagi tuh, ada jus di dalam botol. Tahu kan ini apa? Susah. Sushi, bakso susai. Sushi. Oh sushi. Cobain deh, cobain. Nih. Aku udah bukain. Bingung yang mana? Jangan gitu makannya. Gak boleh Pak Mali, harus kayak gini. Nih bentuknya kayak lemper.
Mbak Dia pasti suka. Cobain dulu. Ini Mbak Dia. tahu kan? Udah, cobain dulu. Ayo. Allahu Akbar. Enak kan? Enak lah. Iya. Makanan mahal. Ini apa nih yang ada rumput-rumputnya nih? Iya, itu rumput laut memang. Tapi bukan rumput-rumput yang kayak gini, bukan kayak di taman. Cobain dulu, ayo. Enak kan? Masya Allah. Semoga makin banyak dia rezekinya. Kan nggak boleh tuh dikunyah dulu. Nggak boleh makan sambil ngomong. Di mana perempuan itu? Tadi gue udah keliling lobi tapi dia nggak ada juga. Gue bakalan temuin perempuan itu. Ya Allah, benar-benar tega tuh yang bunuh Pak Heru. Pak Heru itu orang baik, dia itu suka menolong warga di sini. Betul, siapa aja yang perlu pertolongan dia selalu menolong. Saya nggak nyangka ya, orang sebaik Pak Heru meninggal dibunuh. Kalau ayahku segitu baiknya sama orang lain di kampung itu, kenapa dia membunuh ayah Yasmin? Alasan mendesak apa yang membuat ayah menerima tawaran untuk membunuh ayahnya Yasmin? Siapa sebenarnya orang yang udah menyuruh ayah melakukan itu? Romeo. Pas banget ketemu di sini. Kita ke dalam bareng yuk. Yuk. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, kenyang banget Seger. ini. Alhamdulillah. Makan banyak banget lagi nih. Iya. Mbak Dia seneng deh bisa makan berdua sama kamu. Walaupun cuman taman di belakang kantor. Kayak berata piknik kecil-kecilan. Ya kan kita biasa makan kan cuma di rumah doang. Iya sih. Ya udah deh, Mbak Dia pamit deh ya. Kok buru-buru banget? Ya gimana sih? Kan di rumah ada yang nunggu. Mimi Momo. Nah, kalau misalnya Mbak Dia nggak pulang, terus ngasih makan siapa? Iya. Nanti kalau sakit kamu juga yang marahin Mbak Dia. Ya kan? Nih, nanti ketinggalan lagi. Makasih banyak ya Mbak Dia udah nganterin. Iya, pokoknya Mbak Dia selalu ada buat Yasmin. Jadi Mbak Dia nggak repot dong kalau nganterin bolak-balik. Yaudah ya, pamit ya. Maskernya mana? Oh iya. Tadi pas Mbak Dia datang ke sini, di depan tuh maskernya jatuh, terus diinjek orang, kotor. Terus Mbak Dia nggak ada lagi cadangannya, gimana ya? Wah ada sih, cuma bekas aku nih Mbak. Wangi kok. Iya, wangi susai. Sushi? Iya, sushi. Aduh. Ya deh. Mau dibawa pulang nggak? Enggak deh. Mbak Dia udah kenyang. Ya udah hati-hati ya. Aman ya? Aman. Oke. Pamit ya. Assalamualaikum. Harusnya Mbak Dia duluan dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Mana perempuan itu? Itu dia perempuannya. Jangan kabur loh. Mas, gimana sih? Gak lihat dong kalau jalan. Maaf. Loh. Ambil. Oke. Maaf. Bapak ngapain sih? Sorry Yasmin. Saya buru-buru jadi nabrak.
Papa ngejar siapa sih, Pak? Permisi dulu ya. Pak Prasetyo lagi ngejar siapa sih? Untung aja nggak jatuh. Kamu emangnya dari mana? Aku abis beli sesuatu buat kamu. Nih, kado dari aku. Makasih ya. Kamu buka dong. Bagus. Kamu pakai sekarang aja. Gak apa-apa. Aku bisa pakai nanti aja kok. Ya. Kok nanti sih? Pakai sekarang aja. Gelang yang ini kamu copot, terus kamu ganti pakai gelang yang aku kasih. Gelang ini jelek, nggak cocok di kamu. Alisa, Alisa jangan. Kamu apa-apaan sih? Kamu lihat gak gelang tasbih aku jadi hancur? Romeo, kamu sadar nggak sih kamu habis bentak aku? Seumur-umur kamu nggak pernah bentak aku kayak tadi. Cuman karena gelang tasbih itu kamu tega ngebentak aku, Romeo. Emang sepenting itu gelangnya? Maafin aku. Nyebelin banget. Cuman karena aku nggak sengaja rusakin gelang itu, kamu tega ngebentak aku. Aku pakai gelang tasbih ini untuk berzikir setelah sholat. Aku makin yakin kalau gelang ini emang penting buat Romeo. Pasti dikasih sama cewek. Gelang itu dari cewek ya? Siapa? Siapa tahu aku kenal sama ceweknya. Alisa, kamu gak usah terlalu baik tanya ya. Aku udah janji sama kamu. Gelang kamu pasti akan aku pakai. Kalau emang aku mau pakai nanti. Terserah kamu. Yasmin, biar aku aja beres sendiri. Ya nggak apa-apa, kok bisa kok ini. Bentar lagi juga selesai. Maafin aku Yasmin. Gelangnya putus. Nggak apa-apa dong. Ini bisa dibenerin kok. Mana tangannya? Makasih ya. Harusnya aku yang mau bilang makasih. Tapi makasih buat apa? Iya, aku mau bilang makasih ya karena dokter kan juga udah perhatian sama aku, baik sama aku. Dokter sampai kasih aku bunga, bunganya bagus, dikasih kopi, kopinya enak, makanannya juga enak. Ya mungkin dokter ngelakuin itu karena nggak jadi dinner bareng sama aku. Jadi makanya dokter kasih aku bunga, kopi, sama makanan. Ya tapi gitu aja nggak apa-apa sih, ya next time lah kalau ada waktu sempet. Aku tagih janjinya dokter. Aku nggak ngerti apa maksud kamu Yasmin. Aku beneran nggak pernah ngelakuin itu. Bukan aku pengirimnya.
Ibu kan dokter. Siapa yang diam-diam ngasih perhatian ke Yasmin? Pakai kirim bunga segala lagi. Pak, Ada apa ya, Pak? sial, ternyata beda orang. Maaf, saya salah orang. Kayak kaget aja. Kemana ya perempuan itu? Selalu aja hilang, selalu aja hilang. Kenapa Romeo tega ya sama aku? Sakit banget hati aku rasanya. Dibentak-bentak sama orang yang aku sayang. Dek. Maaf kakak nggak ngetok pintu dulu. Kamu kenapa? Aku lagi kesel. Karangga ngapain kesini? Yasmin mana ya, Dek? Yasmin lagi. Nggak tahu aku dia di mana. Karangga stop dong nanyain soal Yasmin. Aku lagi kesel sama dia. Karangga datang-datang malah nanyain soal Yasmin. Romeo juga tuh nyebelin. Sama kayak Yasmin. Dia udah nggak sama kayak dulu lagi, Kak. Kamu kenapa sih? Kan Yasmin orang baik. Kamu ada masalah sama dia? Ternyata Yasmin sama Romeo udah kenal dari lama, Kak. Mereka tuh akrab banget sekarang, aku nggak suka liatnya. Ya, terus kenapa? Kenapa kamu harus sebel sama mereka? Kak, semalam Yasmin sama Romeo kekunci di rooftop berduaan. Gimana aku nggak jealous coba, Kak? Beneran? Yasmin sama Romeo kekunci di rooftop semalam? Iya, Kak. Kenapa sih nggak Yasmin doang yang kekunci di situ? Kenapa harus ada Romeo juga di situ, Kak? Ya harusnya kamu nggak usah kayak gitu dong. Justru harusnya kamu berharap mereka berdua itu nggak kekunci di rooftop, ya kan? Nggak usah belain Yasmin deh, Kak. Aku nggak suka lihat Yasmin dekat sama Romeo. Bukan cuman kamu aja deh. Tapi kakak juga nggak suka ngeliat mereka dekat. Romeo selalu aja punya kesempatan untuk berduaan sama Yasmin. Tapi aku nggak boleh kalah sama Romeo untuk deketin Yasmin. Kakak kenapa nggak ada jawaban gitu? Mikirin apa? Nggak, kakak lagi nggak mikirin apa-apa kok. Ya kakak tuh kesini mau semangatin kamu kerja. Pokoknya apapun itu, kamu harus tetap semangat. Oke dek, sama satu lagi. Jangan galak-galak sama Yasmin. Oke. Nyebelin banget. Romeo ternyata kenal sama Yasmin. Dan Karangga juga. Bukannya belain adenya malah belain Yasmin terus. Bukan yang ini. Coba lihat yang lain. Rekaman CCTV, taman belakang kantor. Tidak ada gambar di tempat itu, Pak. Karena sedang ada maintenance. Coba lihat dulu. Bapak bisa lihat sendiri kan? Tidak ada rekaman gambar apapun selama 1 jam belakangan ini. Di tempat lain juga tidak ada, Pak. Karena sedang ada maintenance. Jadi saya nggak bisa lihat nih? Nggak bisa, Pak. Sial. Gue nggak bisa nemuin jejak perempuan itu. Yasmin, mungkin kamu punya pengagum rahasia kali? Aku nggak punya pengagum rahasia kok, Dok.
Ngapain juga aku punya pengagum rahasia. Aku kan bukan kayak Mbak Lisa. Mungkin ya, coba deh kamu ingat-ingat. Siapa tahu kamu lupa gitu. Nggak ada. Padahal aku berharap ya semua perhatian itu berasal dari kamu, Dok. Siapa sebenarnya yang udah kasih semua perhatian itu buat kamu? Sampai bikin kamu happy banget. Apa mungkin kamu ada deket sama cowok lain? Nggak ada. Aku nggak ada dekat sama cowok lainnya selain dokter. Kamu yakin? Iya, yakin nggak ada. Dokter kenapa nanya kayak gitu? Oh enggak apa-apa sih. Aku ya kalau kamu dekat sama cowok kamu harus ngasih tahu ke aku lah. Berani-beraninya kamu nggak cerita apa-apa. Dokter kenapa jadi diam kayak gini sih? Apa dia cemburu? Tapi masa iya? Terus siapa yang ngasih semua itu ke Yasmin? Pasti orang itu suka sama Yasmin. Dia tahu betul Yasmin kerja di sini. Mas Rangga ngapain di sini? Harusnya Mas Rangga nggak perlu di sini. Biar aku aja nemenin Yasmin. Apa hak kamu untuk atur aku ada di mana? Pasti Mas Rangga orangnya. Apa Mas Rangga juga suka sama Yasmin? Halo Mbak. Di mana kamu? Kamu balik ke ruangan sekarang juga. Aku mau pulang duluan. Gak pakai lama ya? Oke Mbak, saya balik lagi ke sana. Ya. Maaf ya Dok, aku harus balik. Ya udah, kamu ke sana sekarang aja. CCTV lagi maintenance. Kok bisa sih? Iya. Bener-bener nggak ada rekaman perempuan itu di lokasi di mana aku lihat. Gagal lagi. Kenapa harus gagal lagi? Kita nggak pernah seperti ini. Ada aja halangannya. Gini, kita harus cari tahu ngapain itu perempuan masuk ke gedung ini. Apa niatnya? Kalau memang dia mau ketemu dengan suami aku, kayaknya nggak mungkin. Tadi aku habis ketemu dengan Pak Baskara. Nggak ada. Nggak mungkin perempuan itu ketemu dengan Pak Baskara. Jadi ngapain dia kesini? Aduh, apa ya? Coba kamu pikirkan, apa? Datang ke sini, nawarin makanan nggak mungkin. Apa-apa? Jangan-jangan anaknya Rati kerja di kantor sini. Benar? Jadi karyawan di sini? Kita harus cari tahu. Berarti bunga sama kopi ini dari siapa ya? Kalau bukan dari Dr. Romeo. Ya harus aku cari tahu deh ini. Ojek online-nya mana ya? Aku nggak nyampe-nyampe.
Pak, maaf, saya nggak jadi naik ojek. Tapi saya bayar kok. Ya nggak apa-apa, Bu. Pengecut tau nggak kalian? Badannya cuma sama perempuan. Ada yang mau jadi sopalawan nih di sini. Jadi lu mau kita lepasin ibu itu? Boleh aja. Asal lu ikut kita. Sikat. Bang, bro. Lepasin. Lepasin. Lepas. Ah! Kita harus pulang, Yasmin. Ayo dia. Tinggal tadi ibu ngomong apa? Kita harus pulang, ini bahaya. Apa kamu? Apa? Kamu bunuh saya. Mau bunuh saya. Yasmin, sini Yasmin. Yasmin, hati-hati Yasmin. Apa? Yasmin. Awas lu! Awas! Lu awas. Udah, Bu. Udah, Bu. Tenang, Bu. Lu jangan sok pahlawan di sini. Sikat, bro. Tangan kotor kamu tidak pantas melukai Yasmin. Bu, kita ke situ ya. Kita ke situ, Bu. Orang-orang seperti kalian pantas masuk penjara. Kalian sudah mengganggu warga dan saya ada buktinya. Kabur! Tunggu! Lepas! Duduk sini, Ibu. Ibu duduk sini ya. Duduk sini, udah Ibu tenang. Ibu tenang, ada saya di sini. Ada saya yang jagain ya. Ibu tenang, nggak apa-apa Ibu. Udah, orangnya udah pergi. Ibu udah ya Ibu ya. Ibu tenang. Ibu jangan nangis. Ibu. Yasmin. Ibu tenang. Yasmin, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok, Pak. Maaf ya, saya nggak berhasil nangkap mereka. Ibu, lihat saya. Ibu tenang. Nggak ada orang yang bisa nyakitin Ibu lagi. Ada saya di sini. Saya akan jaga. Saya akan jagain Ibu. Ya? Bu, aku udah dijemput. Mau berangkat kerja dulu ya. Ibu doain semoga semuanya berjalan dengan lancar dan acara malam ini sukses. Ya,
Ibu selalu doain kamu. Ibu. Tunggu. Ada apa? Kenapa? Yasmin pasti teringat sama almarhumah ibunya. Apa itu kasihan ibunya, Pak? Ya udah gini ya. Lebih baik kita pulang sekarang. Ayo. Sorry. Tunggu. Itu tangan kamu ada lukanya loh. Nggak apa-apa, luka kecil doang kok, Pak. No, itu bukan luka kecil, itu harus segera diobatin. Tolong dengerin saya, oke? Lukanya harus diobatin, nanti bahaya buat kamu. Yaudah, kita kesana dulu ya. Ayo Yasmin, come on. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Sama-sama Yasmin. Oh ya, kamu tuh cukup berani juga ya. Tadi saya lihat kamu ngelawan cowok-cowok tadi dan menyelamatkan ibu itu. Hebat loh. Saya cuma ngeliat ibu itu seperti ibu aku aja sih. Oh gitu. Kamu pasti lagi kangen ya sama ibu kamu? Saya selalu kangen, Pak. Saya ada ide. Gimana kalau saya anterin kamu ke makam ibu kamu, mumpung saya lagi free, jadi ya saya nggak ada masalah kok. Yuk, mau? Boleh, Pak. Yaudah, kita jalan sekarang ya. Assalamualaikum, Bu. Yasmin datang lagi hari ini. Yasmin minta maaf sama Ibu. Karena Yasmin belum nemuin orang apa yang sudah buat Ibu jadi kayak gini. Tapi Yasmin janji sama Ibu. Yasmin akan cari orang itu, Bu. Orang yang sudah buat keluarga kita jadi sengsara. Assalamualaikum Bu Rati. Saya harap Bu Rati yang tenang di sana. Dan Bu Rati nggak usah khawatir. Karena insya Allah Yasmin akan baik-baik aja di sini. Karena saya akan jaga dia. Yasmin, kita langsung kirim doa aja untuk Ibu Rati. Terima kasih banyak ya Pak Rangga untuk bantuannya hari ini. Sama-sama Yasmin. Lain kali kalau kamu ada apa-apa, jangan sungkan, langsung telepon saya aja. Gak usah Pak, saya nggak mau ngerepotin. Enggak lah, kamu tau nggak? Justru saya tuh seneng loh
direpotin sama kamu. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya, terus kamu langsung istirahat, oke? Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Yasmin ada di dalam kan? Iya, Yasmin ada di dalam, baru aja masuk. Yaudah, gue mau nemuin dia. Tunggu dulu. Yasmin itu mungkin dia masih shock di dalam. Dia tadi habis diganggu sama orang di jalan. Aku juga ngeliat kejadian itu. Makanya aku mau ketemu Yasmin. Dan tangan dia sempat terluka, tapi udah diobatin. Jadi tenang aja. Terus sama dia tadi sempat minta diantar ke makamnya Bu Ranti. Gue pengen tahu, Mas. Sebenarnya niat lo apa? Lo suka juga sama Yasmin? Kenapa kamu nanya gitu? Kamu cemburu? Ya. Gue cuma pengen tahu aja, Mas. Oke. Jadi aku akan kasih tahu. Iya. Iya, aku suka dia. Gak ada masalah kan kalau Yasmin juga suka sama aku. Kenapa? Kamu suka juga sama dia. Jadi itu artinya benar. Lo suka juga sama Yasmin? Iya, yang tadi seperti aku bilang. Aku emang suka sama dia. Ya udah gini, karena sekarang kita sudah tahu bagaimana perasaan kita berdua kepada Yasmin. Mending kita bersaing. Kita sama-sama bersaing untuk bisa mendapatkan hatinya Yasmin. Selama niatnya baik ke Yasmin, aku nggak keberatan. Tapi masalahnya, aku tahu persis gimana sifatnya Mas Rangga. Yas, udah pulang? Kok malam banget? Lagi banyak kerjaan di kantor. Kenapa tangan kamu? Hah? Kok luka begitu? Ya Allah, kan begini nih. Mbak dia tuh khawatir kalau kamu pulang malam tuh begini nih. Akhirnya apa tuh? Kejadian kan? Cuma ada insiden kecil aja. Aku nolongin ODGJ, terus habis itu ada preman. Ya udah, premannya dorong aku. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa kok, luka kecil gini doang. Tadi juga ditolongin sama Pak Rangga. Pak Rangga juga tadi nganterin aku juga ziarah ke makam ibu. Kamu lagi kangen ya sama Bu Rati? Selalu, Mbak. Nggak akan pernah putus kangen aku. Ya walaupun ibu udah mimpin aku ya. Tapi aku yakin mimpi itu ada artinya. Yang aku udah pernah bilang sama Mbak. Aku akan cari orang itu sampai dapat. Kamu tuh jangan gerasa krusuk.
nggak sih? Mbak tuh khawatir kalau kamu tuh kenapa-napa. Ini salah satunya aja udah begini. Mungkin resikonya kayak gitu, Mbak. Ya Allah. Mau sampai kapan aku diam terus? Aku sekarang mau balas dendam. Aku akan cari orang itu sampai dapat. Maafin aku, Yasmin. Anak seorang pembunuh seperti aku kayaknya gak pantas mencintai kamu. Kalau kamu tahu kenyataannya, pasti kamu gak pernah bisa maafin aku. Oke, kalian berhasil dan saya suka. Tapi ingat ya, ini semua harus tetap dirahasiakan dan anggap aja nggak pernah terjadi. Baik, Pak. Baik, Pak. Dan sebagai imbalannya, nih, ini buat kalian. Sama-sama. Emang agak susah sih untuk mendapatkan perhatian dari Yasmin dengan cara seperti ini. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Tapi next aku akan bikin yang lebih parah lagi sehingga aku benar-benar mendapatkan perhatian dari Yasmin. Dan Romeo harus melihat itu semua. Dan dengan begitu, Romeo akan segera menyingkir dari hidup Yasmin. Begitu Yasmin tahu kenyataan soal hidupnya, gak akan ada lagi ruang di sampingnya untuk aku. Dia pasti bakalan benci banget sama gue. Lebih baik aku kubur rasa cinta aku ke Yasmin demi kebaikan Yasmin.